Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu saya. Sehat, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar matematika lagi. Yang pastinya matematikanya bakal seru karena matematikanya bareng di selfie. Oke. Materi kemarin itu kalian masih ingat gak tentang SPLDV? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Loh, kok lupa, Mai? Amel gimana? Masih ingat sih. Oke, apa itu SPLDV? Amel? Artinya itu SPLDV itu sistem persamaan linear pada variabel. Berarti dua. Oke, jadi SPLDV tadi sistem persamaan dengan dua variabel. Nah, untuk pelajaran kemarin kita memakai metode apa saja untuk SPLDV-nya, apa saja yang bisa digunakan pada SPLDV ini? Seingat saya itu metodenya itu ada tiga. Oke. Yang pertama itu ada eliminasi, yang kedua ada substitusi, dan ada gabungan. Oke, bagus sekali Amel. Nah, untuk materi yang kita bahas sekarang yaitu SPLDV. Nah, apa itu SPLDV? Kepanjangan dari Sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, apa sih bedanya SPLDV ini sama SPLDV yang kita pelajari kemarin? Ada yang tahu? Dari itu, Bu, variabelnya. Yang kemarin kan tadi Amel bilang kalau dua variabel. Nah, sekarang kita mempelajari yang tiga variabel. Oke, bagus sekali Mas Ella. Nah, untuk topik SPLDV ini, metode yang kita gunakan juga sama dengan SPLDV yang kemarin, yaitu ada metode eliminasi, lalu substitusi, dan juga gabungan substitusi dan eliminasi. Nah, untuk itu, bagaimana sih SPLDV ini, Bu? Untuk kehidupan sehari-hari itu gimana sih penerapan SPLDV ini? Nah, begitu kita lihat ya video ini sama-sama. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear tiga variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Yudhis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral, dan harus membayar Rp7.500. Bilkis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris, kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolahnya ramah, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah ingin membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Dia hanya memiliki 1 lembar uang Rp5.000. Apakah Oke, pada video tadi itu Rara mau beli masing-masing satu ya dari barang-barangnya, makanan dan minumannya. Nah, disinilah SPLDV itu berperan, dimana nantinya kalau kita sudah paham SPLDV, kita bisa akan tahu harga untuk masing-masing makanan dan minumannya dari informasi yang teman-temannya tadi Bilkis sama siapa tadi? Sama Rendra ya namanya, sama cowok tadi ya intinya. Nah, itu dari informasi itu kita bakal bisa tahu kalau misalnya untuk harga per barangnya itu dapat kita ketahui masing-masing satunya. Nah, lalu selanjutnya pernah nggak sih kalian melihat buah-buah ini yang udah dibungkusin gitu? Pernah. Kalau lihatnya di mana? Kalau biasanya saya ini tuh di toko buah. Oh, toko buah. Apa pernah lihatnya di mana, Mel?
Di supermarket. Oke. Nah, jadi buah-buah ini tuh memang untuk dijual yang sebungkus itu ya ada beberapa jenis. Nah, kalau kalian beli buah ini, kalian ada nggak sih kepikiran nih misalnya tuh ada buah jeruk, pisang, sama si anggur. Berapa sih harga pisangnya ini kalau saya beli cuma pisangnya doang, lalu kalau aku beli cuma jeruknya doang ataupun anggurnya? Pernah nggak sih kalian berpikir gitu? Nggak pernah sih. Kenapa? Nggak pernah. Anda pernah nggak? Enggak sih. Ini biasanya orang tua saya jadi nggak jadi aja. Oke, masuk akal, masuk akal. Oke, nah nanti di sini kalian akan menyelesaikan permasalahan mengenai buah-buahnya kayak gini. Dimana nanti ibu akan memberikan LKPD ini, lembar kerja untuk kalian, dimana nanti permasalahan yang ada pada LKPD ini mengenai toko buah Zagarsel namanya. Nah, di situ nanti ada beberapa data dan juga nantinya permasalahannya ini mengenai SPLTV yang harus kita selesaikan. Oke, ibu bagi dulu ya LKPD-nya. Oke, ini untuk LKPD-nya. Oke, ibu buka dulu ya di laptop. LKPD. Nah, oke. Oke, di LKPD itu coba kalian perhatikan bagian ayo mengamati. Nah, di ayo mengamati inilah permasalahannya. Lalu coba kalian perhatikan dalam kalimat-kalimat permasalahan dan data-data yang sudah ada. Nah, apa saja sih yang sudah kalian ketahui dari permasalahan ini dan belum kalian ketahui? Ada pajaknya yang udah diketahui, terus jenis buahnya sama harganya. Tapi bukan harga kesatuan. Oke. Nah, untuk tugas dari ini permasalahan yang telah diberikan itu kita disuruh ngapain sih di permasalahan dalam LKPD ini? Kita tuh disuruh tahu bagaimana caranya untuk mencari harga satuan item itu buah-buahnya agar bisa menentukan paket mana yang paling menguntungkan. Oke, pakai mana yang paling menguntungkan dengan uang yang kita punya sebesar 100.000. Oke, 100.000. Nah, tadi kita sudah mengetahui nih apa saja yang kita dapat ketahui dan yang ditanyakan dalam permasalahan pada LKPD ini kan ya anak-anak. Lalu dari situ kalian bisa nggak nih memperkirakan strategi apa yang bakal kalian gunakan untuk mengetahui harga tiap buah
buahnya. Nah, untuk itu kan tadi data-datanya kan ada 3 jenis ya. Nah, ini bisa nggak sih dibuat persamaan dalam bentuk persamaan? Bisa nggak ya? Bisa. Oke, bisa. Nah, kalau bisa itu gimana sih kira-kira bentuk persamaannya? Di sini tuh mungkin kita bisa misalkan harga apel itu A, terus jeruk itu J. Jadi misalkan sebagai variabel ada A, J, P, M, F, dan L. Oke, berarti kalian pakai ini ya, misalnya pakai huruf di depannya ya, huruf depan pertama ya. Oke, bagus. Nah, untuk itu kira-kira nanti kalian mau pakai metode apa untuk menyelesaikan ini sehingga ketemu nih harga satu jenis buahnya? Kalau saya sih pakai metode eliminasi ya Bu, untuk menemukan harga per satuan buah. Oke, Mai kira-kira gimana, Mai? Kayaknya saya mau pakai metode gabungan aja. Metode gabungan ya. Oke, beda-beda berarti ya metodenya. Oke, nggak apa-apa. Nanti tetap bisa kok. Sepertinya. Kalau kalian tidak salah hitung ya. Makanya untuk itu silakan kalian selesaikan sistem persamaan yang sudah kalian bentuk. Lalu jangan lupa dicek perhitungannya kalian. Jangan sampai ada yang salah. Jadi kalau ada yang salah itu jawabannya yang salah ya kan. Oke, silakan dikerjakan pada LKPD yang telah Ibu berikan. Oke, coba diperhatikan lagi hasil substitusi dan eliminasi kalian. Jangan sampai salah ya. Lalu kira-kira ada nggak ini persamaan yang mendukung sama satu persamaan lainnya? Ada. Oke, diperhatikan lagi ya dengan cermat. Oke, bagus. Oke, ada yang sudah menemukan hasilnya? Ada saya. Oke, Mai, silakan. Saya itu kan tadi mengeliminasi pakai metode gabungan yang eliminasi dan substitusinya. Yang pertama itu saya bisa mendapatkan harga pisang itu dari mengeliminasi 3 persamaan utama, jadi paket A, paket B, sama paket C. Nah itu saya mendapatkan harga pisang 12.000. Terus dari harga pisang itu kan udah 13.000. Saya lakukan metode substitusi karena saya tadi metodenya gabungan. Terus setelahnya saya mencari harga apel itu mendapatkan harga 18.000, jeruk 15.000, melon 20.000, mangga 17.000, dan yang terakhir itu harga pir 19.000. Oke, bagus. Nah, tadi ini Mai berarti udah menemukan harga setiap buahnya. Nah, coba kalian cek kembali. Kalau misalnya itu harga buahnya kalian substitusikan lagi ke paket-paket yang ada di tabel ini. Nah, terus kalian tambahkan sesuai dengan paket-paket ini, harga totalnya kira-kira cocok nggak? Nah, kalau misalnya untuk kalian, untuk kemudahan kalian, coba kalian bandingkan, Mai bandingkan dengan Amel jawabannya, itu apakah ada yang berbeda atau sama? Iya, saya bisa cek nih sama jawaban saya sama Mai. Ternyata harga yang saya tahu juga buah yang saya temukan itu cocok sama buahnya Mai. Berarti kan perhitungan saya sudah benar kan? Iya, bisa dibilang gitu, bisa berarti perhitungannya Mai sama Amel ini udah benar. Nah, kalau kalian substitusikan berarti totalnya ini sama atau tidak dengan yang di tabel ini? Sama. Oke, berarti perhitungan kalian sudah benar berarti ya. Oke. Nah, sekarang kalian rangkum hasil kegiatan kalian, hasil penyelidikan kalian di LKPD itu udah ada yang disediakan untuk rangkumannya. Dimana tadi permasalahan awalnya kan kalian disuruh untuk membeli buah itu ya dengan harga berapa tadi?
100.000. Iya. Nah itu kalian rangkum hasil penyelidikan kalian, di mana nantinya akan ibu tunjuk salah satu di antara kalian untuk mewakili sebagai perwakilan untuk menyampaikan hasil yang telah kalian dapatkan dari kelas lagi. Oke, silakan untuk dirangkum dalam PPT-nya. Oke, Amel ini udah selesai ya? Iya. Oke, silakan Amel maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana penyelidikan yang sudah Amel lakukan. Oke, silakan Amel untuk menyampaikan hasil yang sudah didapatkan dari permasalahan pada MAPD tadi. Oke, Amel? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Amelia Astrogen di Simpang Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, hasil dari saya mengerjakan ini. Yang pertama itu kan di sini berarti ada paket A sampai paket C. Nah saya itu memilih 6 paket dari dasar untuk membuat sistem persamaan. Yaitu pertama paket A sampai paket F yang saya pilih. Dan dari dalam paket tersebut saya memodelkan harga buahnya dengan apel itu untuk variabel A, lalu jeruk itu variabelnya C, lalu pisang itu variabelnya B, mangga itu M, dan juga R itu untuk B. Dan terakhir dalam itu saya variabelkan L, karena kan tadi M-nya udah dipakai mangga. Dan setelah itu saya tuliskan persamaan dari tiap paket saya. Nah, saya menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi sama substitusi. Dari perhitungan tersebut saya mendapatkan hasil kalau harga 1 kg apel itu adalah 18.000, lalu harga 1 kg jeruknya itu ada 15.000, lalu harga 1 kg melonnya itu ada 20.000, harga 1 kg melonnya itu 17.000, dan harga 1 kg pirnya itu adalah 19.000. Nah, teman saya sudah mengetahui harga masing-masing buahnya. Selanjutnya saya menentukan kombinasi pembelian yang paling efisien dengan uang yang saya punya tadi. Tadi kan diketahui kalau saya itu punya uang 100.000. Lalu saya mencoba beberapa kombinasi paket yang tidak memiliki jenis buah yang sama. Supaya apa? Supaya tidak melanggar aturan maksimal 1 kg per jenis buah. Nah dari percobaan tadi, lalu saya memilih membeli 1 kg apel yang 18.000, 1 kg jeruk, 2 kg melon, 1 kg mangga, dan juga 1 kg B. Total keseluruhan yang saya beli itu ada 89.000. Artinya kan saya masih memiliki sisa kembalian 11.000. Jadi kombinasi ini saya pilih karena tetap sesuai aturan dan tidak ada buah yang lebih dari 1 kg. Dan totalnya itu masih jauh di bawah anggaran, sehingga menurut saya masih aman. Nah dari kegiatan ini saya bisa menyimpulkan kalau SPLTV itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, termasuk menganalisis harga barang yang tidak diketahui dan membuat keputusan belanja yang berbeda. Oke, Amel, bagus sekali. Jadi Amel ini udah mendapatkan kombinasi buah yang ia beli sehingga tadi harga kembaliannya menjadi 11.000. Itu sudah seminimal mungkin ya Amel. Oke. Oke Amel, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik anak-anak, ternyata tuh kalian keren banget ya hari ini sudah bisa dapat menyelesaikan masalah SPLTV nih. Nah, kalau ibu lihat dari tadi ya, kalian itu benar-benar bisa memahami apa saja yang ada di dalam permasalahan itu, lalu kalian selesaikan dengan baik, ada strateginya juga pada yang telah kalian lakukan. Nah, untuk hari ini, what experience can you learn from today for SPLTV? Artinya apa sih pengalaman yang telah yang bisa kalian pelajari dari pembelajaran kita hari ini mengenai SPLTV? Oke, Mike,
Gimana? Kalau pembelajaran hari ini tuh kita sekarang tuh jadi tahu kalau pembelajaran matematika SPLTP itu tidak hanya rumus saja, tetapi kita bisa menggunakannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau beli buah, itu biar uang kita cukup itu harganya berapa aja kita bisa tahu dengan cara menghitung SPLTP, dengan cara menghitung menggunakan SPLTP ini. Oke, jadi matematika itu ternyata gak cuma angka di buku aja ya, bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kalian tahu dalam ini matematika ini bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kamu semakin semangat gak nih belajar matematikanya biar gak dibodoh-bodohin kalau soal di kehidupan sehari-hari tuh. Kalau misalnya kita nggak tahu ya harga buahnya ini lebih mahal, nanti kita mau belinya lebih mahal karena kita nggak tahu. Ya kan, harusnya kita makin semangat dong ya. Oke, untuk itu Ibu akan mengumpulkan LKPD yang telah kalian selesaikan tadi. Terima kasih. Oke, itu. Jadi untuk kesimpulan kita hari ini, seperti kata Mas Ella tadi, dengan SPLTP ini kita bisa menemukan solusi bagi sesuatu permasalahan. Nah, permasalahannya ini yang ada yang 3 variabel kok. Ciri-ciri khusus SPLTP ini yaitu 3 variabelnya. Nah, kalian sudah membuktikan yang hari ini ternyata dalam permasalahan tadi yang posisi seperti kehidupan sehari-hari kalian sudah bisa menemukan solusinya, di mana nanti kelaknya kalian kalau berada di luar itu kalian setidaknya bisa tahu lah ya kalau kita mau beli ini tuh lebih hemat yang mana, lebih boros yang mana. Oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, untuk pertemuan kali ini mungkin Ibu akhiri. Nanti di rumah kalian coba deh cari suatu permasalahan di sekitar kalian, entah itu mengenai harga makanan atau harga minuman. Kan biasanya ada tuh harga makanan yang dipaket-paketkan. Nah, itu coba kalian cek itu harga per satu porsi makanan itu berapa sih? Nah, kalau dipaketkan itu kita semakin untung atau semakin rugi nih, gitu ya. Nah, untuk itu terima kasih atas kerja kalian sekalian hari ini. Mari kita tutup dengan pantun dulu ya. Oke, jangan lupa bilang cakep lah ya. Ibunya udah cakep gini kok. Oke, buah melon di pasar minggu. Terima kasih. Diulis 10 oleh saya. Nah, belajar SPLTP hari ini ternyata seru. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.